pendekatan yang ramah, kemudian juga legowo, nanti koordinasinya lewat ini. Jadi sudah ada 31 Mas, kalau di Mata Garuda Jawa Tengah itu ada 31 daerah ataupun kota MG daerah. Dan beberapa saya sudah masuk di WhatsApp grup Mata Garuda daerah, termasuk Mata Garuda daerah Boyolali, Salatiga, Blora, Jepara, Kudus. Jadi nanti bisa saya lanjutkan untuk masuk di beberapa grup. Ya nanti ketika saya terpilih menjadi ketua, saya akan masuk di seluruh Mata Garuda grup WhatsApp di daerah yang jumlahnya ada 31. Ketika saya masuk, saya kira tentu langsung transparan ya. Jadi teman-teman bisa langsung menyampaikan aspirasinya. Yang penting juga di situ sebagai wadah silaturahim, ketua juga langsung muncul di grup Mata Garuda daerah-daerah. Kemudian kita juga buka diskusi dan saya sangat terbuka untuk kolaborasi bersama teman-teman di Mata Garuda daerah. Apalagi sekarang sudah punya sekretariat. Nanti kalau teman-teman dari Mata Garuda daerah ingin berkumpul di sekretariat di Semarang, saya juga posisinya di Salatiga, 1,5 jam untuk ke Semarang, jadi nanti sekretariat bisa buat silaturahim teman-teman. Terus juga di program saya kan ada mentoring beasiswa, jadi mungkin juga nanti bisa dibikin jadwal teman-teman Mata Garuda daerah sekitar di Semarang, misalnya Demak, Blora, Kudus, itu juga nanti bisa main ke sekretariat. Terus juga nanti ketika ada jadwal mentoring, teman-teman juga bisa dioptimalkan ya untuk berbagi pengalaman mereka menjadi alumni LPDP buat adik-adik S1 di Jawa Tengah, karena di Semarang 2 juga menit banyak. lagi, Mbak Ana. Apa? 2 menit lagi. Iya, oke. Itu yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu melalui ya ketuanya turun langsung, salah satunya untuk media online masuk di WhatsApp group di Mata Garuda daerah-daerah. Saya sudah melihat ada 31 jumlahnya. Terus yang kedua, selain komunikasi yang efektif adalah pendekatan. Jadi prinsipnya yang kita bawa adalah pasuduluran selawase. Jadi ketika teman-teman di Jawa itu sudah bisa dibilang ya, kita rekatkan lagi persaudaraan di Mata Garuda. Saya kira ketika kita meminta teman-teman untuk mengadakan kegiatan atau nanti ada kegiatan dari pengurus MGJ 3, saya kira teman-teman akan merasa tergugah. Jadi tanpa kita menyuruh, justru mereka akan berinisiasi sendiri juga untuk turut membantu pengurus di Mata Garuda pusat, Mata Garuda 3 maksud saya di sini pusat itu. Dan selanjutnya ya kerja yang nyata tadi, misalnya dengan kegiatan selain mentoring, ada webinar, kemudian juga ada kegiatan yang terstruktur seperti pada visi misi saya, kolaborasi, inovasi, aksi. Jadi saya kira itu akan menjadi media untuk merekatkan kembali silaturahim, persaudaraan, baik sesama teman, alumni, dan juga nanti beberapa awardee outgoing saya kira juga akan terlibat di situ. Itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Sebenarnya masih ada waktu ya selama 30 detik, tapi nggak apa-apa. Baik Mbak Ana, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya akan mempersilahkan kandidat nomor urut 3, Mas Angga Fauzan, untuk menjawab. Monggo Mas Angga Fauzan. Iya, siap. Makasih Mbak. Kepada Mas Erwi, saya mau bantu jawab. Jadi, memang pengabdian masyarakat akan jadi salah satu fokus utama kita. Fokus utama Mata Garuda Jawa Tengah untuk berkarya. Cuma, kondisinya kita tidak hanya akan membatasi di bidang pengabdian masyarakat. Contohnya misalkan diskusi terakhir saya sama Mas Pundra, kita berpikir bagaimana Mata Garuda Jawa Tengah bisa lebih stabil lagi dari sisi finansial dan sebagainya. Nah, kayak gitu yang akan kita lakukan juga. Jadi nggak cuma satu hal aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya pendekatan yang lebih struktural dan lebih tertata dengan rapi sesuai dengan program kerja yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah pembuatan database. Itu di grup Mata Garuda juga pun, itu yang akan saya coba. Kita akan buat database-nya, tentu kerjasama dengan Mata Garuda Pusat, dengan pihak LPDP dan sebagainya, karena mereka sudah ada datanya gitu kan. Kita bisa mulai dari sana, dari siapa mereka, kampusnya di mana, kemudian minatnya di bidang apa, profilnya seperti apa, kemudian mereka bisa bantu di bagian apa, dan seterusnya dan sebagainya. Sehingga kita di situ bisa memetakan nih, oh ternyata banyak loh yang lagi sini. Nah, nanti mungkin mereka tuh bisa ngasih entah mentoring, entah sesi-sesi tertentu untuk upskilling gitu ya. Misalkan, oh banyak ada, misalkan nih, ada alumni Mata Garuda Jawa Tengah yang sekarang jadi country director-nya dari
Indomie di Filipina. Nah, kita ajak aja jadi pemateri, misalkan untuk upskilling Mata Garuda Jawa Tengah. Nah, profil yang seperti itu yang kita butuhkan. Atau enggak tadi, mereka lagi posisi di mana, apa yang bisa kita bantu, dan sebagainya. Itu pembuatan database sangat penting. Biar kita tahu pemetaannya. Yang kedua adalah, saya sangat menekankan dengan koordinasi antara Mata Garuda Jawa Tengah dengan Mata Garuda Kabupaten Kota. Karena ya tadi saya udah diskusi dengan banyak Mata Garuda Kabupaten Kota, ada yang nggak jam, ada yang nggak dirangkul, nggak tahu programnya apa, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya akan mulai dari situ. Saya akan lebih prefer kita ada dengan program yang tadi saya sebutkan sebagai Jateng Guyup. Gitu. Kita koordinasi rutin, kita rapat rutin, nggak harus ngumpul, karena capek juga kalau misalkan setiap 1 minggu, 2 minggu sekali yang dari jauh-jauh berkumpul entah di mana dan sebagainya. Berbagai metode bisa kita terapkan, intinya komunikasi rutin dan secara terarah harus dibutuhkan. Bahkan contoh ada koordinator Mata Garuda Kabupaten Kota yang selama beberapa bulan, bahkan hampir setahun dia bilang, Mas, aku udah nggak pernah cek grup Mata Garuda Kabupaten Kota aku sendiri gitu kan. Padahal dia terdata sebagai koordinatornya. Nah, yang kayak gitu mungkin kita bisa bantu, apakah regenerasi dan sebagainya. Agar informasinya tidak putus kayak gitu. Oleh karena koordinasi jadi penting. Dan yang ketiga adalah pembuatan program bersama. Tentu aku sangat menekankan bottom up gitu ya. Jadi nggak dari kita yang satu arah, kita pengennya A, B, C, abis itu mereka ngejalanin. Enggak. Saya lebih prefer Satu menit, Mas Angga. banyak yang teman-teman inginkan apa, yuk kita fasilitasi bareng-bareng sebagainya. Kayak diskusi aku sama Mas Eri beberapa waktu lalu bahwa Mata Garuda Pusat akan mensupport Mata Garuda Provinsi gitu ya, dan Mata Garuda Provinsi mensupport siapa? Tentu mensupport anggotanya juga gitu kan, anggota Mata Garuda, entah yang sedang di Jateng, atau sedang kuliah di Jateng, atau sedang bekerja di luar Jateng. Nah, dari situ nih, pemetaan potensi itu jadi penting kayak gitu. Jadi, kalau boleh dirangkum ada 2 hal. Secara umum, yang pertama adalah pembuatan database-nya, kedua koordinasi Mata Garuda Jateng dengan koordinasi Mata Garuda Kabupaten Kota. Yang semuanya nanti diimplementasikan dengan program, kegiatan, kultural, dan sebagainya. Salah satu program yang saya ingin canangkan juga adalah saya ingin berusaha agar sebisa mungkin persebaran pengurus Mata Garuda Jateng nanti merata gitu. Jadi nggak cuma dari satu wilayah aja atau didominasi oleh satu daerah aja dan sebagainya. Saya ingin semuanya bisa membantu merasakan. At least kita akan mencoba untuk itu. At least kita akan mencoba, kita ajakin, biar semua bisa dapat ruang-ruangnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Angga. Kemudian saya akan mempersilahkan kandidat dengan nomor urut 1, Mas Abi Pratiwa Siregar, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Erbi tadi. Monggo silakan, Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih kepada Mas Erbi atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah saya juga terlibat di Mata Garuda Surakarta, Mas, meskipun bukan koordinator. Dan total seperti disampaikan Mbak Ana ada 31, di mana 29 itu kabupaten dan 2 adalah kota madya. Nah, kalau kita sebutkan apa yang akan digunakan untuk aktivasi, saya buat 4 kegiatan, Mas. Yang pertama kumpul sedulur. Jadi memang itu ajang kita berkumpul 1 bulan begitu. Kemudian sinau bareng. Sinau bareng ini kita sadar bahwa alumni kita itu sekarang beragam pekerjaannya. Bahkan juga mungkin ada yang sedang menjadi ibu rumah tangga begitu. Dan itu kita bisa mengkolaborasikan. Dan juga awardee itu terdiri dari berbagai lintas disiplin. Terutama kita dulu, kita saling sharing dulu. Untuk yang sedang membutuhkan pelatihan keuangan, kita bisa meminta bantuan teman-teman yang expert di bidang itu. Jadi internalnya dikuatkan dulu sebelum keluar. Kemudian kita buat namanya desa atau kampung pengabdian. Desa ini karena kabupaten, kemudian kampung itu biasa disebut di dalam kota madya. Nah, apa yang menginspirasi kok desa atau kampung ini begitu? Saya ingat sekali Mata Garuda Surakarta itu menjadi diajak terlibat dalam webinar begitu, Mas. Dan itu kami menjadi kepanitiaan, kalau tidak salah ingat, jam 11 malam, jam 12 malam, kami harus masih buat poster, kami masih harus buat draft pembicara dan sebagainya. Lalu kenapa kami bisa? Karena ada program. Bukan kami diminta mau buat program apa gitu. Karena Mata Garuda di level kabupaten kota itu masih levelnya koordinator begitu. Jadi memang harus ada di puncak sebenarnya apa nih target yang mau dikejar. Kemudian dijabarkan di daerah. Daerah sesuai enggak? Oh enggak, kita ubah gitu. Itu kenapa yang diusung adalah desa atau kampung pengabdian kepada masyarakat. Karena itu yang bisa merangkul masalah apa yang dilakukan dalam pengabdian, tentu spesifik lokasi begitu.
tapi tidak ke semuanya, itu harus terkonsentrasi satu dulu begitu. Nah, kemudian yang di akhir adalah kelas virtual. Ini saya pribadi membuktikan begitu, Mas. Kadang kita berpikir ilmu kita kan sedikit gitu ya. Ilmu kita sedikit. Ternyata kalau dibagikan ada juga yang mendapatkan manfaatnya. Apalagi alumni LPDP yang udah sekolah di mana-mana, yang udah bidang ilmunya banyak sekali. Kelas virtual ini bisa menjadi ajang kita memberikan materi secara gratis kepada orang yang lebih banyak begitu. Jadi poin saya adalah tujuan utamanya itu program pengabdian kepada masyarakat, kemudian kita bagikan kepada stakeholder. Dengan itu targetnya jelas dan capaian waktunya kita buat timeline-nya. Kenapa? Karena alumni itu ada yang bekerja dan juga dia Senin sampai Jumat dia tidak bisa kemana-mana karena dia bekerja. Tapi kalau kita membuat program pengabdian kepada masyarakat melalui surat itu, terima kasih Mbak Yuli. Melalui surat itu, melalui kegiatan itu, kita bisa memintakan izin kepada instansinya di waktu tertentu dia melakukan pengabdian. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Saya masih ingat Mbak Reni saat menjadi Ketua Mata Garuda, saya menjadi pembicara Massive Action di Solo. Sementara saya bekerja di Jogja. Dan saat itu saya tidak berangkat ke kantor. Kenapa? Karena saya telah memegang izin tidak hadir di kantor. Itu kenapa? Karena pengabdian kepada masyarakatnya ada izin. Begitu Mas. Jadi program dulu, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita kemudian membagikan itu ke daerah. Terus dibuat spesifik lokasi. Terima kasih Mas Herbi, terima kasih Mbak Yuli. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Abi. Sesi tanya jawab panelis 1 telah selesai. Selanjutnya, sesi tanya jawab panelis 2. Pertanyaan akan disampaikan langsung oleh Mbak Reni, selaku Ketua Mata Garuda Jawa Tengah periode pertama. Urutan menjawab akan dimulai dari kandidat nomor urut 3, 1, dan 2. Kepada panelis 1 Mbak Reni, kepada panelis 2 Mbak Reni, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Monggo Mbak Reni. Terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih antusiasme dari teman-teman semua yang ada di sini, khususnya juga calon Ketua Mata Garuda, Mas Abi, Mbak Ana, dan Mas Angga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk, kalau saya lihat kan ada masing-masing calon itu punya di misinya ada kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta. Nah, bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mensinergikan kerjasama tersebut, mengingat domisili para alumni itu berada di dalam Jateng maupun di luar Jateng, di Jateng pun dengan berbagai potensi maupun background pendidikan dan profesi, sehingga tentu sangat beragam ya. Nah, adakah target tertentu yang diharapkan sehingga dapat mengoptimalisasikan potensi dari alumni tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Reni. Saya akan mempersilahkan kandidat nomor 3, Mas Angga Fauzan, untuk menjawab. Monggo, Mas Angga. Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan Mbak Reni, sangat menarik sekali. Kalau dari saya, secara umum ada 2 hal. Yang pertama, kita menggunakan sumber daya yang kita sudah punya atau jejaring yang kita sudah punya. Yang kedua adalah kita memetakan siapa kira-kira strategic partner yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kalau yang sudah kita punya jelas, kita punya LPDP, ada Kementerian Keuangan, tadi dengan Ditjen Pajak juga yang ada di Jawa Tengah, maupun juga kita bisa lewat Provinsi Jateng gitu ya, pemerintah Provinsi Jateng. Nah, kita bisa mulai lagi tuh dari situ. Ngobrol, diskusi, kira-kira kita punyanya apa yang kita bisa bantu, dan sebagainya. Selalu mulai dari situ. Oleh karena itu, pemetaan dari awal jadi penting. Pembuatan database jadi penting. Kita bisa cerita, ini nih alumni atau awardee LPDP dari Jawa Tengah. Potensinya ini, kebutuhannya ini, mereka sedang di sini, yang mereka pelajarin ini, kalian mereka ini, dan sebagainya. Sehingga dengan profiling tadi, kita bisa mengajukan kerjasama lewat situ. Mungkin nanti ketika ada jasa konsultasi, atau proyek tertentu yang bisa kita kolaborasikan, dan sebagainya. Atau hal-hal lain. Nah, kita bisa mulai dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemetaan, Mbak. Pemetaan di sini kita bisa lihat
kebutuhan teman-teman tuh apa sih? Makanya tadi balik lagi ke database, kebutuhan mereka apa? Oh, mungkin ada banyak alumni yang kebutuhan soal pekerjaan setelah mereka selesai kuliah, entah kuliah dari luar negeri atau kuliah dari Indonesia. Ada yang mereka mungkin butuh kerja di Jateng, atau mungkin mereka ya udah yang penting bekerja. Nah, dengan kayak gitu kita bisa metain, oh kira-kira kita butuh partnership dengan entah headhunter, entah mungkin juga company-company dan sebagainya. Nah, kita bisa mulai dari situ. Kita bisa mulai dari HR-nya, kita bisa mulai dari mungkin badan-badan tertentu yang jadi headhunter seperti Glint mungkin, atau badan-badan lainnya kayak gitu kan. Yang ketiga, kita bisa lihat lagi nih, ruang-ruang apa yang bakal jadi program kerja kita. Misalkan tadi, ruang program kerja kita adalah bagaimana kita coba nih nyediain pulsa 100.000 paketan gitu ya buat 100 pelajar gitu. Nah, kita bisa kerjasama sama provider tertentu mungkin. Kita mau bikin program ini loh, mau nggak kita bikin kerjasama dan sebagainya? Atau nggak kita mungkin punya program lain. Oh, kita punya program mentoring ini. Kita punya program mentorship ke luar negeri. Nah, contoh IDP nih, IDP di Indonesia, itu mau loh ngasih fasilitasi, screening CV, bahkan bantuin pendaftaran gratis ke kampus-kampus di UK, kampus-kampus di US, kampus-kampus di Australia, dan sebagainya. Nah, kita bisa ajak kerjasama juga nih. Jadi kita pertemukan dengan kebutuhannya dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi, kalau saya rangkum, yang pertama adalah kita petakan dulu, kita mampunya apa. Kedua, kita lihat dulu siapa yang memang sudah kenal dengan kita, sudah berjejaring dengan kita perkuat lagi, kita bangun interaksinya lagi, kita bangun komunikasinya, dan kita jaga. Yang ketiga adalah kebutuhan ke depan. Entah dari soal karir, atau soal karya-karya kita, atau soal kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman MD Jateng. Karena kan tujuan partnership itu apa sih? 1 menit lagi, Mas Angga. Tujuannya kan untuk menjawab visi besar kita kan. Visi besarnya apa? Visi besar untuk bisa guyup, untuk bisa berkarya, dan sebagainya. Jangankan kita mau bilang teman-teman untuk guyup dan berkarya, kalau misalkan banyak, misalkan ya, ada alumni MG Jateng yang nyari kerja aja susah gitu kan. Nah, di situ kita bisa bantuin gitu. Jadi, instead of kita tiba-tiba ngajak mereka, ayo dong kita ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Enggak. Kita coba dulu cari tahu apa sih yang MG Jateng bisa bantu buat mereka. Kayak gitu. Oleh karena itu, aku pengen nih MG Jateng juga bisa jadi rumah buat semuanya. Rumah di sini nggak cuma minta mereka masuk habis itu bantuin kita, enggak. Tapi juga bagaimana kita bisa bantuin mereka. Kayak gitu Mbak, kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Angga. Terima kasih Mas Angga atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kandidat nomor urut 1, Mas Abi Pratiwa Siregar, untuk menjawab. Monggo, Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih Mbak Reni atas pertanyaannya. Alhamdulillah ini ketemu di sini Mbak. Dulu baru lewat WhatsApp. Jadi memang alumni itu kan beragam ya Mbak. Karena tidak semua orang kuliah S2 kemudian ingin bekerja. Karena ada juga yang aktualisasi diri kemudian dia memutuskan untuk mengabdi gitu dalam berbagai hal. Nah, ini yang akan dilakukan. Yang pertama, kenapa kok ada namanya kumpul sedulur? Karena ya benar, dikumpulkan dulu ada apa gitu yang kita punya. Tapi balik lagi, kalau tadi di poin keempat saya adalah sinergitas dengan pemerintah maupun swasta, itu bukan saya datang ke pemerintah ataupun swasta, tapi melakukan program dulu. Ketika program itu sudah ada hasilnya, baru ditawarkan ke berbagai pihak. Emang pernah melakukan ini? Pernah, Mbak. Saya ketika baru lulus kuliah, alhamdulillah diajak oleh dosen senior, saat itu saya baru lulus, untuk men-scale up usaha tani. Gitu. Jadi kita tahu pertanian kita itu kan kecil gitu, gurem. Kemudian ini di Kabupaten Bantul, kami melakukan pemetaan, apa yang bisa kita lakukan di daerah ini. Akhirnya kami melakukan konsolidasi lahan. Jadi kalau Mas dan Mbak searching, ada beritanya. Karena itu dilakukan pemetaan, lakukan konsolidasi lahan, kemudian tercipta efisiensi. Biaya yang ditanggung petani itu menurun. Tapi hasilnya naik 1, sekian ton. Gitu. Jadi dari 5, jadi 6. Nah setelah terjadi ini, kemudian Kementerian Pertanian hadir. Bapak dan Ibu petani butuh apa untuk men-scale up ini? Hadirlah traktor yang diterima oleh ketua kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Nah, seperti itu bisa diduplikasi begitu, Mbak. Jadi, apa yang sudah kamu lakukan begitu? Apa yang Mata Garuda Jawa Tengah ini lakukan? Ini, Pak. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah Bapak. Kami turut berkontribusi karena kami juga adalah warga di sini. Apa yang kemudian bisa kita kerjasamakan, Pak? Ini potretnya. Jadi mereka menerima potret dari hasilnya begitu.
Nah, balik lagi, alumni itu kan banyak. Benar sekali, Mbak. Alumni Jawa Tengah ini banyak. Dan sekarang ada yang sedang di luar negeri juga yang menonton ini kan begitu. Ya. Nah, oleh karena itu ada kelas virtual. Itu untuk memfasilitasi alumni-alumni yang memang belum bisa bertemu secara fisik untuk bisa mengedukasi orang atau memberikan pelatihan. Balik lagi ke internal dulu. Tadi seperti pelatihan keuangan. Karena ternyata di musim COVID ini banyak juga yang ambiar gitu. Keuangannya bingung dia mengelola keuangan. Wah, sekarang kok habis duit. Nah, itu kan kita bisa mengedukasi. Baru kita kemudian keluar. Nah, seperti itu Mbak Reni. Terus kalau saya tidak salah dalam menghitung, banyak juga yang alumni kita itu jadi pengajar atau guru atau jadi pegawai dinas. Nah, ini Mbak, pekerjaan-pekerjaan ini itu Senin sampai Jumat nggak bisa diganggu begitu Mbak. Sudah 1 ada dari menit jam lagi, 7 Mas Abi. sampai jam 4. Kalau kita kemudian bilang, katanya kamu mau jadi ketua Mata Garuda, harus datang dong di hari Jumat, harus datang dong di hari Kamis. Saya boleh bilang, saya nggak bisa kalau begitu. Tapi itu kenapa saya bilang ada desa dan kampung pengabdian kepada masyarakat. Ketika program itu udah jalan, ini udah clear, legalitasnya jelas, formalnya jelas. Kami Mata Garuda Jawa Tengah mengundang alumni yang saat ini sedang bekerja, kita kirimkan surat undangan itu untuk berbagi inspirasi, untuk mengabdi ke masyarakat. Dan itu legal. Bagi alumni yang bersangkutan, itu merupakan angka kredit. Jadi ada insentif gitu. Ya saya akan tidak diberi uang begitu, tapi diberikan penghargaan dalam bentuk surat izin. Sehingga ketika dia hadir di dalam pengabdian itu, dia tidak was-was. Aduh dipotong nanti nih uang makannya. Enggak. Aduh nanti absen saya anjlok nih. Enggak. Tapi dia clear. Saya di sini bawa surat izin. Saya mengabdi kepada masyarakat. Begitu Mbak Reni, matur nuwun. Ya, Sudah habis ya Mas Abi? Oke Mbak Yuli. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Abi. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kandidat dengan nomor urut 2, Mbak Ana Nur Hasanah Suryanto untuk menjawab. Monggo Mbak Ana. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaan dari Mbak Reni menarik sekali. Pertama-tama, saya mau mengingatkan diri saya sendiri dan juga ketika awal-awal mendaftar LPDP itu kan pada dasarnya memang di LPDP itu dipilih karena mereka tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan kepemimpinan. Jadi inilah Mata Garuda Jawa Tengah. Mata Garuda itu kan mewadahi alumni dan saya kira rata-rata teman-teman itu ingin berkontribusi melakukan sesuatu baik buat dirinya, komunitas, maupun saya kira ketika kita rangkul lagi, kita komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, saya kira teman-teman alumni pun akan tergerak. Jadi ya saya kira poin bagus terkait pemetaan, tetapi juga saya kira teman-teman alumni itu rata-rata sudah dewasa, rata-rata juga sudah bekerja, sudah pernah disekolahkan sama LPDP, jadi saya kira akan memiliki inisiatif yang luar biasa ketika kita rangkul, ketika kita komunikasi, diskusi saja, nggak usah muluk-muluk ya. Kita bisa saja baik di grup-grup WAG Mata Garuda daerah, maupun nanti tentu juga diperkuat dengan tim pengurus MGJ 3, kita buka diskusi santai aja gitu. Karena satu, tentu akan ada kegiatan internal yang dipersiapkan dari pengurus MGJ 3 itu sendiri, dan karena dengan kegiatan itu tentu nanti akan merangkul semuanya, namun lebih terstruktur, termasuk juga nanti dari Mata Garuda Pusat, misalnya kan kalau tahun lalu ada Menyapa Indonesia, terus ada WIS Festival, dan tambahan-tambahan kegiatan lain dari MGJ 2 kemarin, misalnya ada kegiatan seminar atau webinar. Nah, itu kegiatan dari internal pengurus yang bisa diflorkan, dibuka kolaborasi dengan teman-teman secara umum, maupun nanti dengan diskusi efektif kepada teman-teman yang bukan pengurus, alumni yang baik sudah bekerja, punya kesibukan masing-masing, tetapi juga kita menawarkan kolaborasi. Misalnya nih, di grup biasanya kan ada poster, gitu ya. Rata-rata teman-teman juga ada yang menjadi praktisi, dan juga banyak yang jadi dosen, jadi mereka juga sudah punya kegiatan mereka masing-masing, baik di universitas maupun di perusahaannya. Jadi kalau mereka menawarkan untuk kolaborasi, ya tentu sebagai MGJ 3 kita sangat terbuka, sangat senang ketika ada kegiatan eksternal dari teman-teman alumni, meskipun bukan pengurus, tetapi mereka menawarkan untuk kolaborasi. Maka dengan sangat terbuka MGJ 3 sangat senang untuk berkolaborasi. Jadi itu poinnya, ada kegiatan internal baik dari pengurus itu sendiri, ya tentu karena juga apa yang saya tekankan di awal juga misalnya mentoring dan seminar beasiswa itu kan
targetnya secara umum untuk mahasiswa S1. Dan saya kira ini juga penting sekali ya, karena adik-adik S1 itu kan pengen seperti kakak-kakak LPDP dapat beasiswa, bisa sekolah ke Australia, ke Inggris seperti Mbak Reni misalnya kayak gitu. Jadi ya tentu tugas kita 1 merangkul menit lagi Mbak Ana. itu, termasuk masyarakat itu sendiri adalah adik-adik S1 misalnya, dan rata-rata saya kira juga teman-teman alumni MGJ itu juga dosen, akademisi kayak gitu. Jadi itu yang disebut juga stakeholder gitu, nggak mulu-mulu perusahaan. Dan tentu sangat senang jika teman-teman alumni dari perusahaan yang bekerja mungkin di consultant education kayak ADP atau di perusahaan tertentu, jika beliau ada kesempatan atau tawaran kolaborasi, kita sangat terbuka untuk merangkul semuanya. Saya kira seperti itu Mbak Reni, terima kasih semuanya juga. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Ana. Selanjutnya, sesi tanya jawab panelis yang ketiga. Pertanyaan akan disampaikan oleh Mas Pundra Rengga Andita, selaku Ketua Mata Garuda Jawa Tengah periode kedua. Urutan menjawab akan dimulai dari kandidat nomor urut 1, 2, dan 3. Kepada panelis ketiga, Mas Pundra, monggo saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ini saya ucapin buat Pak Ketua MG Pusat, Mas Erwin Setiawan yang sudah hadir. Juga ada Mbak Raini, ini senior saya di Mata Garuda Jawa Tengah, yang dulu juga berperan aktif dalam pendirian Mata Garuda Jawa Tengah. Gitu. Pertanyaan saya simpel ya. Program-program yang dibawakan oleh semua calon ini sangat bagus dan hebat. Saya memahami bahwa sebuah organisasi itu bisa berjalan dan lancar karena dua hal. Yang pertama adalah komitmen, dan yang kedua adalah amunisi. Amunisi dalam hari ini berkaitan dengan kemandirian finansial. Nah, kemandirian finansial ini juga sangat penting dalam pandangan saya untuk bisa menginterpretasikan atau mengimplementasikan program-program kerja dari ketiga kandidat. Saya ingin tahu dari semua kandidat, kemandirian finansial seperti apakah yang akan dilakukan agar semua program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang telah direncanakan di awal. Kemandirian finansial apakah nantinya hanya akan menitik beratkan pada donasi saja? Jika donasi tentu ini juga akan mempengaruhi citra organisasi. Jika bukan titik beratnya pada donasi saja, apalagi kira-kira kemandirian finansial yang akan teman-teman lakukan. Dan terkait dengan komitmen, kita baru saja punya sekretariat. Jadi saya nyempil sedikit pertanyaan yang anaknya sedikit ini. Dari 3 kandidat ini kan tidak semuanya di Semarang. Yang terjauh, kalau saya lihat dari domisili, ada Mas Angga. Yang terdekat mungkin ada Mbak Ana, juga ada Mas Abi. Nah, kira-kira komitmen dari ketiga kandidat untuk mengunjungi kesekretariatan ini dalam 1 minggu itu berapa kali? Ataukah nanti modelnya hanya model sistem keterwakilan, artinya pengurusnya yang didelegasikan untuk mengunjungi, atau ketuanya juga nanti ada hadir? Jika hadir, kira-kira berapa kali dalam seminggu? Kurang lebih begitu Mbak Yuli dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Pundra untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan, karena banyaknya partisipan yang ingin melihat wajah para kandidat, jika bisa untuk meng-on-kan video, para kandidat, Mas Abi dan Mas Angga bisa nggak meng-on-kan video? Nggak jamin sinyal ya, Mbak. Kalau mendadak mati, saya mohon maaf. Dicoba aja dulu, Mas. Sebentar saja tinggal ini kok. Ya, semoga bertahan. Tadi sempat live juga, ya kan? Oke. Baik, saya akan mempersilahkan kandidat nomor 1. Saya Mas sekarang tidak bisa mendengar suaranya. Oh. Halo, untuk Maaf, Mbak pertanyaan bisa di-view di chat juga bagi partisipan maupun kandidat. Nggih.
Mohon maaf Mbak Yuli dan Mbak hadirin semua. Tadi kita sudah mendengar bahwa Mas Angga juga ketika menyampaikan pemaparan itu suara beliau terdengar putus-putus. Jadi mungkin beberapa saat melihat video, namun ketika off saya rasa itu tidak ada masalah begitu ya. Karena memang begini kondisinya gitu. Seperti yang Baik, disampaikan Mas terima Angga kasih. gitu. Something Iya, baik happen Mas and we Abi. couldn't tackle gitu. Iya, karena memang partisipan di chat ramai sekali ya, pengen Iya. kandidat meng-on-kan video. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan saja kalau begitu. Sama nanti ada sesi foto bareng begitu ya. Ini kan kenang-kenangan sekali. Iya, begitu. boleh. Nanti di Oh. akhir Iya. harap tetap stay tune sampai akhir ya. Ya, baik. Kalau begitu, saya persilakan Mas Abi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Pundra. Monggo. Baik, terima kasih Mas Pundra. Jadi saya jawab yang terakhir dulu ya Mas. Saya jawab yang terakhir karena itu sedikit banyak kita mengapresiasi bahwa kita punya sekretariat. Dan di saat yang bersamaan kita punya 2 universitas di mana Awardi berada. Ada di Negeri Semarang, kemudian ada di Undip. Saya ngomong memang enggak. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Mas, kedengeran. Oh iya, matur nuwun. Nah, jadi kita bekerja sama dengan mereka begitu, Mas. Tetap tadi kenapa saya set desa atau kampung pengabdian kepada kampung itu ya, kampung pengabdian. Karena itu adalah celah bagi saya untuk bisa berkunjung ke sekretariat di hari kerja. Begitu. Itu celah bagi saya. Saya membuat program itu adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang bekerja Senin sampai Jumat agar bisa hadir di ruangan tersebut begitu. Nah, selain itu ruangan itu kan tidak boleh idle karena kita sudah dipercaya. Nah, kita coba saya akan berkunjung ke Semarang karena Solo ke Semarang itu dekat. Begitu ya, naik kereta ada juga Semarkerto juga. Iya. Kita akan diskusi dengan mereka, bisa nggak kalian menjadikan ruangan ini sebagai co-working space? Di sini aja kalian garap tesis, di sini aja kalian garap. Kalau disertasi kan senior, saya tidak mungkin bilang kalian gitu ya. Di sini aja Bapak dan Ibu garap disertasi. Gitu. Itu poin komitmennya. Itu celah udah saya buat di program begitu Mas. Kemudian ada pertanyaan kemandirian finansial. Mas Pundra, saya sengaja banget mencantumkan di riwayat hidup saya meskipun tidak terlalu menarik begitu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP, saya meyakini bahwa tidak selamanya saya bisa memiliki uang dari sini gitu. Sehingga uangnya saya kelola, saya buat usaha. Saya jualan pakaian, Mas. Ini kalau boleh buka baju, saya buka nih. Baju dalaman yang saya pakai itu adalah barang jualan saya sendiri. Saya jualan kaos polos begitu. Nah, kemudian nanti ketika di Mata Garuda ini, saya tidak akan berjualan, Mas. Tapi pengabdian kepada masyarakat saya, itulah yang membantu menjualkan apa yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi memang contohnya saya pakaian. Saya itu tidak memiliki penjahit, tapi saya bekerja sama dengan orang lain yang bisa menjahit. Jadi saya di bagian menjual. Begitu juga untuk Mata Garuda. Namun tentu saja organisasi ini butuh perputaran. Itu ada iuran. Emang iuran itu mungkin Mas, asalkan kita punya tujuan yang jelas, misinya itu disampaikan dengan semua. Saya terinspirasi oleh koperasi karena studi saya concernnya ke sana. 28 orang mengumpulkan uang tidak terlalu banyak. Lama-kelamaan uang itu semakin banyak karena dibuatkan usaha. Dan semakin ke sini, kalau Mas Mbak terutama yang tinggal di UK, itu ada namanya Rochdale. Koperasi modern pertama di dunia. Dari 28 orang yang tidak punya apa-apa, mengumpulkan uang dari iuran, akhirnya prinsip kooperasinya dipakai di dunia. Begitu, itu untuk komitmen sekretariat dan kemandirian finansial. Jadi akan ada unit usaha yang dikelola oleh Mata Garuda, namun kita bertumpu pada... 1 menit lagi, Mas Abi. Matur nuwun, Mbak Yuli. Kita tekankan bahwa apa usaha yang dimiliki di daerah-daerah, kita bantu untuk mempromosikan. Bayangkan Mas, di grup Mata Garuda aja, itu orangnya ada 223, itu Mata Garuda Jateng 1. Ini ada 3, berarti kurang lebih ada 400-an gitu. Kalau kita bisa penetrasi aja 2,5% untuk membantu menjualkan, berapa banyak yang aware terhadap produk-produk lokal di Jawa Tengah. Di daerahnya Mas Angga itu, Cepogo, itu keunggulannya adalah tembaga. Sampai ekspor, bahkan Bu Sri Mulyani pernah ke sana gitu. Itu di desa saya, Mas, kebetulan. Nah, itu. Saya tinggal sekarang. Nah, itu kan udah terkenal di ekspor, tapi bisa aja orang-orang kita tidak terlalu tahu. Nah, dengan kita ini, kita yang scale up, kita punya produk lokal, tidak kalah loh kualitas ekspor.
Mohon maaf Salah sudah 3. habis, Mas Abi. Oh, waktunya sudah habis. Terima kasih, Iya. Mbak Yuli. Iya, sama-sama Mas Abi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Abi. Kemudian saya akan mempersilahkan kandidat nomor 2, Mbak Ana Nur Hasanah Suyanto untuk menjawab. Monggo Mbak Ana. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Julia dan pertanyaan dari Bang Pudra menarik dan ini sangat penting sekali, betul, karena sebuah organisasi jika didukung dengan kemandirian finansial yang bagus, justru akan semakin memacu, organisasi itu akan semakin aktif, banyak kegiatan dan lain-lain, dan ini perlu banget untuk dipikirkan dari sekarang juga, misalnya nanti saya sebagai ketua MGJ 3, nah kemudian karena ini bersifat organisasi, tentu juga nanti perlu didiskusikan bersama pengurus MGJ 3, salah satunya nanti kan akan ada bendahara ya tentunya ya, apakah akan dibikin sistemnya nanti donasi dari alumni sendiri atau sistemnya semacam kalau Mas Adi bilang tadi kayak iuran atau koperasi, tapi maksudnya dari alumni sendiri yang misalnya kan kita juga merasa, oh saya dulu pernah dikuliah ini sama LPDP, jadi misalnya mungkin membuka sistem donasi dari alumni, dari ini internal ya, untuk mendukung kegiatan MGJ itu sendiri, itu alternatif pertama. Ya dari internal dulu, jadi ini tidak sampai keluar ya, karena juga benar sekali terkait pendanaan atau uang itu juga bisa bersifat sensitif dan juga bisa membawa apakah nama baik lembaga itu sendiri gitu ya. Jadi kemandirian finansial menjadi penting, jadi maka dari faktor internal teman-teman alumni, nanti kita lihat responnya seperti apa, dan tentu ini nanti untuk ditekankan dan dipertegas dulu dari pengurus MGJ 3, apakah nanti mau dibikin iuran per bulan atau seperti apa. Terus yang kedua juga teman-teman alumni ini kan punya potensi yang luar biasa, dalam arti bisa saja selain yang akademisi tapi yang praktisi memiliki kegiatan-kegiatan entrepreneur yang bisa dikolaborasikan. Misalnya Mas Angga sendiri mungkin jago desain ya misalnya, atau Mas Rois itu desainnya keren-keren sekali. Jadi bisa aja nanti kita bikin merchandise atau oleh-oleh atau apa ya, mungkin karya-karya MGJ berupa gelas, vandel atau apa, dan desainnya dari teman-teman alumni sendiri gitu ya, dan nanti bisa aja dijual atau ditaruh di sekre untuk ya bisa dijual gitu ya, nanti bisa juga menjadi pemasukan MGJ. Kemudian juga kalau kegiatan-kegiatan itu dari internal ada maupun tawaran dari kolaborasi dari teman-teman alumni juga kita buka, saya kira nanti kemandirian finansial bisa juga bersifat strategi-strategi yang bisa kita eksekusi ketika kita sambil jalan. Misalnya juga kalau donasi mungkin bisa bersifat bareng ya. Kalau dari pengalaman kemarin kan pengurus MGJ 2 itu donasi masker misalnya, dan di grup pengurus juga WhatsApp respon-respon dari alumni lain yang mengirimkan masker, yang mengirimkan barang-barang terkait donasi untuk COVID, ini juga luar biasa responnya. Jadi bisa juga kemandirian finansial nanti juga donasi, dan mungkin kalau donasi lebih barang atau seperti apa gitu ya, itu juga bagus untuk mensupport lagi kegiatan Mata Garuda. Selanjutnya, kalau dari pengalaman saya pribadi misalnya, jika Mohon maaf, 1 menit lagi ya Mbak Ana. Ya, oke siap. Jika dibutuhkan, saya memiliki networking juga. Saya sebagai alumni Australia yang pernah dikuliahkan LPDP, ada juga skema alumni Grand Australia atau skema juga dari Australia, Grand dari Australia Indonesia Institute misalnya. Yaitu tentu ada juga yang bersifat kompetisi ya. Jadi belum tentu langsung diterima gitu, tapi setidaknya bisa juga kita coba, misalnya kalau teman-teman yang di akademisi punya link, misalnya punya kemampuan untuk mengajukan grant atau mengajukan kolaborasi dengan lembaga lain gitu ya. Jadi bisa juga kita coba alternatif seperti itu. Dan terakhir terkait komitmen Bang, untuk sejauh ini saya tinggalnya di Boyolali dan kerjanya di Salatiga, hanya 1,5 jam untuk ke Semarang. Jadi lebih terjangkau, ya tentunya saya akan berusaha untuk ke sekretariat, nanti ya dengan teman-teman ya, maksudnya juga mengajak teman-teman juga untuk ke sana. Saat ini saya posisinya seperti itu, jadi terjangkau, meskipun tidak menutup kemungkinan misalnya tahun depan. Waktu habis ya Mbak Ana, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ana atas jawabannya. Sekarang saya akan mempersilahkan kandidat nomor 3, Mas Angga Fauzan untuk menjawab. Monggo Mas Angga. Iya, sama-sama ya Mbak ya. Sekali lagi saya mohon maaf agar tidak memancing kontroversi bahwa saya sudah mencoba berbanyak hal tapi tidak bisa. Oke, yang pertama soal tadi finansial, soal berkunjung ke sekitar MGJ Jateng dan sebagainya. Yang pertama saya mau coba jelaskan dengan segala kerendahan hati,
gaji saya, walaupun kalau misalkan ngomongin finansial saya pribadi ya, sebagai nanti yang mungkin juga bakal jadi sebagai ketua, kondisi saya pribadi sih, alhamdulillah pemasukan bulanan saya 2 digitan. Cuma hal tersebut saya tidak mau menjadikannya janji gitu. Bukan berarti kalau misalkan pendapatan bulanan saya 2 digit, lantas saya berpikir gampang kalau cuma ke Semarang doang, habis tiket berapa sih dan sebagainya. Enggak. Saya nggak mau menjanjikan apa-apa. Saya nggak mau menjanjikan bahwa saya akan setiap minggu mungkin atau bagaimana. Cuma saya akan mengusahakan minimal 1 bulan sekali saya akan berkunjung. Itu yang pertama. Cuma selain itu tentu bakal dipikirkan lagi prioritas kebutuhannya gitu kan. Kalau misalkan suatu ketika kita bisa ngumpul nggak cuma di Semarang, tapi misalkan tadi Solo atau mungkin di Pati atau mungkin di Karanganyar atau mungkin di Cilacap dan sebagainya, saya tentu akan sangat senang. Saya lebih prefer kita nggak cuma jadi kita punya sekretariat, kita bisa menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan formal, ketemu stakeholder dan sebagainya. Cuma saya lebih berpikir bagaimana kita bisa lebih desentralisasi begitu. Jadi nggak semuanya anggota MG diajakin ke Semarang terus-terusan, enggak. Bisa jadi kita yang nganter ke sana gitu kan. Kita yang ke Batang mungkin, kita ke Karanganyar mungkin, ke Sragen mungkin, atau ke nanti kita lihat kira-kira klaster-klaster perkumpulannya itu mana aja sih yang dekat gitu kan. Jadi misalkan regional Semarang, mungkin ya Semarang, Salatiga, dan sebagainya. Terus kemudian Solo mana aja, Solo, Boyolali, dan sebagainya. Kalau Cilacap itu di mana, dan sebagainya. Nah, saya lebih prefer yang kayak gitu. Jadi kita bisa lebih merata, bisa lebih dirasakan, dan sebagainya, dan tidak menimbulkan kesan bahwa kita cuma sentris di satu tempat saja. Itu yang pertama. Jadi saya tidak ingin menjanjikan mingguan, cuma saya akan mengusahakan 1 bulan sekali, cuma dilihat lagi prioritasnya. Apakah kita harus ke sana terus, atau lebih baik kita gantian ngumpul di mana-mana gitu kan. Saya lebih suka 1 bulan sekali kita ada kumpul nih, MG Jateng, tapi ke daerah-daerah gitu kan. Bulan ini kita kumpul se-Solo Raya, bulan depan se-Semarang Raya, bulan depannya lagi kemana lagi. Jadi kita lihat klaster-klasternya kayak gitu. Itu yang pertama. Esensinya kan ke sana ya, esensinya kita berkumpul gitu kan. Kayak gitu. Jadi sayang banget gitu kalau nanti cuma di satu tempat yang ketemu itu lagi gitu kan. Kayak tadi lo lagi, karena bisa jadi ya yang jauh ke situ gitu kan. Butuh transport yang banyak, butuh waktu yang panjang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal partnership. Nah, di sini saya sepakat kita jangan hanya mengandalkan donasi dan sebagainya, tapi itu mungkin kita bakal adakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti bantuan sosial dan sebagainya. Cuma berdasarkan pengalaman saya pribadi, menit lagi ya Mas Angga. Iya Mbak, kita bisa menggunakan partnership, jadi lebih strategis gitu. Contoh kemarin Boyolali Bergerak, kita nggak buka donasi, cuma kita bekerja sama dengan GNFI, kita dapat 100 masker gratis. Mereka yang kirimin, kita nggak pakai ongkirnya, kita bagi-bagi aja gitu kan. Itu mungkin partnership kayak gitu bisa dilakukan. Boyolali Bergerak pernah kerjasama sama OJK. Kita bikin pelatihan ke masyarakat, pengolahan keripik singkong, dan ini bukan dari kita, dari OJK misalkan. Pernah kerjasama sama Rumah Zakat. Kita bikin kegiatan tertentu dan sebagainya. Nah, kayak seperti tadi yang bisa kita jalankan juga gitu. Oke, donasi iya, jual merchandise, hal-hal tertentu mungkin bisa kita lakukan juga. Nanti kita lihat, kita evaluasi terus rutin, tentu dibutuhkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berpartnership gitu. Makanya tadi pemetaan di awal penting. Bagaimana kita memetakan partner-partner kita kayak gitu kan. Nah, terus yang keempat bisa jadi kita jadi agen konsultasi gitu. Kita jadi konsultan untuk daerah tertentu, untuk pembangunan daerah tertentu dan sebagainya. Ini kita punya sekian kelompok alumni LPDP yang jago di bidang ini. Pemerintah butuh apa? Kita bantuin gitu kan. Nanti profitnya bisa sharing. MG Jateng bisa dapat mungkin 10-20%, sisanya buat alumni tadi. Terima kasih. Sampai kami, Mbak. Ya, baik. Terima kasih untuk semua panelis dan juga kandidat pada malam hari ini. Baik, seluruh rangkaian acara pada malam ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih semua hadirin di sini. Demikianlah sesi debat pada malam hari ini. Alhamdulillah acara debat malam ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dari saya. Saya selaku moderator menyatakan bahwa debat malam ini telah berakhir. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada MC, Mbak Tria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami tutup acara debat pada malam hari ini, di sini ada Mas Erbi Setiawan yang ingin menyampaikan beberapa hal. Mas Erbi,
Monggo silahkan. Iya, suara saya terdengar Mbak Tria? Ya, terdengar dengan jelas. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyapa senior kita dulu, ada Mbak Raini, Bang Pundra, terus saya lihat ada Mas Adirianto yang masih di Jepang ya. Ada Mbak V, kita terakhir ketemu di LPDP ya. Saya janji main ke Mabes, Mbak V belum main. Kemudian saya lihat ada Mas Rois, Lurah IPB, sekarang alhamdulillah juga bantu di MG Pusat. Jadi teman-teman Jateng nih banyak banget potensi anggotanya. Sedikit dari saya mau menyampaikan teman-teman, jadi ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan sekarang, sehingga nanti kepengurusan di depannya tidak perlu lagi memikirkan hal-hal ini. Kasarnya seperti itu ya, tidak harus memikirkan lebih panjang gitu. Yang pertama, di pusat kami punya satu nawacita bahwa MG Pusat ini harus bisa jadi supporting sistemnya teman-teman di daerah. Nah, supporting sistemnya itu seperti apa teman-teman? Kalau boleh saya detailkan, alhamdulillah sekarang kita sudah on progress membuat website, yang dimana websitenya ini nanti kami akan meminta teman-teman di daerah juga untuk, jadi ada page khusus untuk teman-teman daerah gitu. Nanti, jadi one stop information si Indonesia, MG itu ada di website ini, dan akan ada special homepage khusus untuk MG daerah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi alhamdulillah sempat dibahas terkait financial support. Alhamdulillah kami di pusat sudah berdiskusi beberapa kali, baik dengan LPDP dan pihak luar. Jadi insya Allah ke depan, mau didoakan, kita akan ada kerjasama dengan beberapa angel investor di luar sana. Jadi nanti konsep financial support-nya adalah kita akan lempar ke teman-teman di daerah, apabila memang teman-teman daerah memiliki startup atau UMKM atau apa, itu kita temukan dengan angel investor dari luar nanti. Jadi nanti bentuk financial support-nya adalah ada berapa persennya yang akan menjadi masuk ke kasnya teman-teman daerah. Jadi mungkin belum bisa terlalu wah karena kita baru kick off di kepengurusan ini. Jadi semoga ini bisa goal biar nanti kepengurusan ke depannya semoga bisa terbantu. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan juga terkait positioning Mata Garuda Kota Kabupaten. Jadi di ADART sekarang ini, ADART jadi lagi disempurnakan teman-teman. Jadi nanti akan diatur terkait dengan keberadaan MG Kota Kabupaten. Jadi apabila kota kabupatennya telah memenuhi beberapa syarat, kasarnya gitu, itu pengurus MG provinsinya berhak untuk membentuk MG Kota Kabupatennya. Nanti tinggal kita bahas bareng-bareng akan seperti apa bentuk koordinasinya. Kemudian Mbak Tria ini ketua terpilihnya kira-kira tanggal berapa Mbak ya? Halo, ketua terpilihnya insya Allah tanggal 15 kalau tidak salah di timeline. Tanggal 15 ya? Oke. Yeah. Berarti nanti, jadi ada agenda, kita insya Allah di tanggal 11 Agustus nanti, itu kita akan ada silaturahmi MG se-Indonesia, dan mendengar arahan dari Pak Rio selaku Dirut, dan juga kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan dari jauh nih untuk menyambut 17 Agustus gitu. Jadi nanti harapannya teman-teman di Jawa Tengah bisa ikut untuk kita silaturahmi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk support yang bisa kita kasih sementara terhadap teman-teman di daerah. Apabila teman-teman nanti membutuhkan support dalam bentuk pengen ngadain Zoom, pengen ngadain conference, apapun itu alhamdulillah MG Pusat sudah menyiapkan akun Zoom premium 500 peserta, dan kita juga kalau memang pengen di-linkkan ke YouTube-nya, itu monggo, kita bisa fasilitasi juga. Jadi kita tinggal cuman butuh seperti deskripsi kegiatannya apa saja, apanya nanti yang menyiapkan dari tim pusat. Kemudian terakhir saya menyampaikan bahwa bagi teman-teman yang memang suka nulis, kita MG sekarang sudah membuat namanya MG Majalah.
Jadi insya Allah rutin tiap bulan itu akan publish. Jadi di situ boleh teman-teman tulis apa saja yang inspiratif ataupun mau hasil kajian atau apapun itu. Dan goalnya adalah di akhir kepengurusan nanti AMG Majalah ini bisa terus jalan, tapi kita pengen ada satu kumpulan yang akan kita share ke masyarakat. Itu teman-teman yang mungkin baru bisa saya sampaikan. Monggo feel free buat kontak ke teman-teman pusat, apapun yang bisa kita support, insya Allah pasti kita bisa support. Dan terakhir, saya ingin ngucapin terima kasih banget kepada teman-teman semua yang sampai hari ini masih aktif mengurusin MG, kepada senior kita, Mbak Reni, Bang Pundra yang udah mengawal perjuangan sampai sekarang. Semoga tongkat estafetnya nanti bisa diteruskan oleh siapapun yang terpilih, dan harapannya nanti yang tidak terpilih bisa juga berkolaborasi terus dengan ketua terpilihnya, karena bagaimanapun Mata Garuda ini dibangun atas rasa solidaritas, kebersamaan, bukan atas dasar kompetisi semata, di mana tujuannya kita mengabdi bareng-bareng gitu. Dan saya rasa teman-teman MG Jawa Tengah punya potensi yang besar sekali. Saya janji teman-teman, saya punya janji ke teman-teman, setidak-tidaknya dalam kepengurusan saya, minimal saya 1 kali akan mengunjungi teman-teman di Jawa Tengah. Itu janji dari saya. Semoga bisa ketemu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas RB atas tambahannya. Jadi kayak di kepengurusan MG Pusat kali ini Mata Garuda Wilayah mungkin bisa lebih terangkul ya Mas RB. Oke, ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Mungkin masih ada banyak pertanyaan baik dari panelis maupun dari peserta juga tentang tiga kandidat kita. Nah, untuk itu mohon maaf kami tidak bisa memfasilitasi. Mungkin masih ada banyak pertanyaan dari peserta juga. Di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan dari peserta. Untuk follow up pertanyaan ke kandidat lebih lanjut, mungkin bisa langsung menghubungi kandidat bersangkutan, atau mungkin bisa disampaikan di WA Group Mata Garuda Jawa Tengah. Di situ ada WA grupnya ada 3, atau mungkin bisa juga di follow up di postingan IG Mata Garuda. Mungkin kalau semisal di komentar IG Mata Garuda Jawa Tengah, mungkin banyak orang yang bisa lihat juga. Mungkin nanti kandidat kalau misal ada pertanyaan di IG Mata Garuda Jawa Tengah mungkin bisa memfollow up menjawab di situ juga. Begitu. Kemudian sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk teman-teman MG Jateng ditunggu untuk segera mendaftar sebagai pemilih di bit.ly/pemilih MG Jateng. Kemudian pendaftaran kami buka hingga Jumat 7 Agustus pukul 12, jadi jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk vote kandidat pada tanggal 8 sampai 9 Agustus. Adapun link untuk vote insya Allah rencananya akan kami kirim ke email yang terdaftar. Mungkin tanggal 8 pagi kami usahakan sudah terkirim. Kemudian ikuti terus informasi terkait pemilu raya MG Jateng periode 3 di IG Mata Garuda _Jawa Tengah. Dan juga bisa diikuti di WA Group yang ada 3 buah tersebut. Kemudian terima kasih kepada panelis, kandidat, moderator, dan seluruh keluarga MG Jateng yang hadir pada malam ini. Dan masih... saran, Mbak. Halo? Mbak mau saran, Mbak? Maaf, mau saran boleh? Ya, silahkan. Mbak, ini kan di-record ya, Mbak ya? Iya, betul. Apa boleh nanti dipublikasikan mungkin di YouTube atau di mana sehingga yang belum bisa hadir bisa melihat? Nanti kami usahakan. Iya, karena ini cuma 29 dan ada yang dari perwakilan yang lain kan, karena jadi mungkin untuk memberikan knowledge sharing ke yang lain yang belum hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Sekian untuk hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin katanya tadi mau ada foto karena jarang-jarang kumpul ya. Oke. Mbak Tria, ada yang lupa satu Mbak Tria, sorry. Iya, silahkan menambahkan. Kebetulan ada Mas Adi di sini. Jadi teman-teman terkait COVID ini, kita Mata Garuda sudah membentuk tim policy brief-nya COVID
kebetulan salah satu penggawanya ada Mas Adi nih dari MG Jateng. Jadi saya membuka ke teman-teman kalau memang sekiranya teman-teman ada ide pikiran atau ingin masuk tim COVID policy brief-nya atau ada ide apapun itu, monggo bisa langsung ke Mas Adi ya. Mas Adi, tolong di cover teman-teman ya Mas Adi ya untuk COVID. Boleh. Thank you. Mbak Tria, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Kita mungkin yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan, nanti saya screenshot-kan fotonya. Silakan dinyalakan dulu. Oh ya Mbak Tria, mungkin juga bisa diupdate Mbak, sampai saat ini sudah berapa banyak yang mendaftar sebagai pemilih Mbak? Oke, saya update ya. Untuk saat ini yang sudah mendaftar ada 26, jadi sangat ditunggu partisipasi aktif teman-teman dari MG Jateng yang lainnya. Sedangkan data sendiri kita ada berapa ya harusnya ya, kalau dari Jawa Tengah gitu? Mungkin Mas Pundra bisa membantu saya. Ada berapa nggih Mas Pundra kira-kira kawan-kawan kita di MG Jateng ini? Kalau data tetapnya saya nggak punya Mas Adi. Tapi mungkin bisa dikomunikasikan dengan LPDP-nya juga kali Mas? Ke Mas Maharus atau siapa gitu ya? Iya, itu baru mau kita follow. Awardi sama alumni semua punya suara ya untuk pemilihan kali ini? Atau atau hanya alumni seperti kemarin MG Pusat? Awardi dan alumni. Ada ART-nya Awardi dan alumni. Iya, ada ART-nya Awardi dan alumni. Dimanapun mereka berada. Saya kira lebih dari 1.000 ya, karena dulu waktu saya itu sekitar 800-an kalau nggak salah datanya kayak gitu. Sekarang wah, lipat banyak Mbak harusnya Mbak. Iya. Jadi ya lipat banyak mungkin. Siap. Nanti mungkin untuk database sekarang kita lagi minta ke LPDP. Nanti once udah dapat, kita bakal share ke teman-teman daerah ya untuk database-nya. Oke, siap. Mungkin nanti bisa jadi masukan pemilu raya berikutnya mungkin ya, Mas Evi. Oke, saya screenshot. Ayo, yang tadi hidupin kamera kemudian dimatiin, silahkan dihidupkan. Oke. Oke, saya screenshot ya. Semoga ini karena demi totalitas mereka berdua begitu. Tim protokol kesehatan loh. Protokol kesehatan. Jangan lupa. Ada yang penyusup. Yang pakai HP mungkin HP-nya bisa di landscape. Oke, 1, 2, 3. Ada 2 layar harusnya ya? Iya, ada 2 layar. Ini baru layar ke-1. Iya, saya sudah layar kedua ya. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Kita nggak tahu Mbak, layar pertama atau layar kedua kita masuknya. Senyum aja pokoknya. Oh ya, silakan senyum aja. Minta tolong dibagi ya Mbak. Iya, siap. Nanti kami bagi lewat IG mungkin ya. Oke, sekian untuk acara hari ini. Terima kasih banget untuk teman-teman yang masih stay tune sampai malam, udah jam 9.06. Dan untuk 11. Dan untuk teman-teman yang belum daftar, harap segera mendaftar. Kami tunggu partisipasi aktifnya karena suara teman-teman itu sangat berarti. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari tim KPU maupun untuk penyelenggaraan acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sugeng dalu sederek MG Jateng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak semua, tim KPU, Bawaslu, Mbak Ana, Mas Angga, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Luar biasa sekali malam ini. Terima kasih Sampai banyak. bertemu lagi. Izin Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abi, Mbak Ana, Mas Angga, Mas Pundra, Mas Erbi. Rasanya pada belum ini ya, belum rela live ya, apa? Ya. Apa dilanjut obrolan lain ini? Udah informal Mbak Boy sekarang. Iya, benar. Oh, jadi udah boleh ya recordingnya dimatiin dulu Mbak. Mbak Tria, recordingnya dimatiin dulu Mbak. Oh iya, benar. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih.